Halo, halo, halo. Hari ini kita bakal jawab pertanyaan kalian ya. Jadi pertanyaan kalian tuh aku belum baca karena aku belum like-likein, jadi akan aku like-likein. Dan aku hanya jawab yang memang sudah ada pengalaman ya, atau aku tahu sesuatu atau referensi akan aku lempar ke sana. Oke? Eh, Weekend nggak tahu siapin makanan, kopi, nonton, belajar ya. Yang pertama, cara nentuin target TP ketika bull market gimana ya? Habis ini alt season feeling saya. Oke, jadi yang pertama eh probability buat alt season itu mungkin ada. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya ketika ada kejadian yang dampaknya global atau dunia itu nggak enak, ya, itu biasanya menjadi kesempatan baru buat orang-orang kaya orang-orang kaya baru tercipta kayak gitu, ya. Jadi kebetulan hari ini dan kemarin-kemarin tuh ada perang, ya ada perang yang kasarnya probability start dari World War 3 bikin market tuh crash gitu. Ya perlu diingat bahwa biasanya kalau ada perang itu yang naik pertama kali adalah emas gitu. Kenapa? Karena ini adalah satu safe haven dari investment. Yang kedua, em, ya orang pakai ini buat save gitu karena World War kita nggak tahu ya dampaknya kemana, apakah nyampe ke Indonesia, have no idea, kita nggak tahu itu. Oke, jadi probability kalau memang betul mungkin dia bisa ke arah Bitcoin juga. Kenapa? Karena nggak cuma satu kali, sebelumnya pernah ada perang atau penyerangan antar negara, dan Bitcoin itu menjadi salah satu aset yang dipakai untuk transfer, untuk memberikan bantuan gitu. Jadi kalau contohnya ngirim emas sulit gitu. Kalau contohnya ngirim Bitcoin, ya kasih address, selesai, beres gitu ya. Mereka dapat bantuannya, bantuannya bisa didistribusikan dalam bentuk apapun itulah. Aku nggak ngerti perang jujur aja, ya. Jadi kalau contohnya all season feeling saya mungkin ada, cuman perlu dikasih kalau kalian lihat persentasenya, penurunan Trump berantem sama Elon di Twitter itu lebih besar persentasenya daripada perang saat ini gitu. Jadi kalian harus uh, aware ya. Jadi sebenarnya perang ini tidak memberikan dampak yang ekstrim seperti kapitulasi minus 30% di Bitcoin. Kalau COVID kan segini ya. Altcoin tiba-tiba langsung 90%. Gitu itu kan kapitulasi. Jadi kebetulan nggak ada. Dan kalau kalian lihat sendiri dari segi harga ETH ya, harga ETH sebenarnya kan harga ETH kan nggak ke mana-mana ya kalau kita ngomongin perang segala macam sebenarnya kan ETH ini kan sideways doang ya. Ya, SEC. Jadi, apakah benar ini adalah salah satu event untuk all season atau untuk mencetak orang-orang kaya baru? Buat aku masih 50-50. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau contohnya kamu mau take profit di bull market, saran aku level by level aja. Jadi let's say kamu ngelihat nih, aku kan call ETH di sini ya, ya kan. Habis itu dia naik sekitar berapa? Ya, 50%. Jadi ini sebagai bukti aja ya, sebagai bukti aja. eh ini terus from TH gitu ya. Mana ya? Oh nggak ada ya. Aduh, ada lah pokoknya. Ada lah ininya adalah. Mana ya? Sabar ya guys. Nih, ETH. Aku mau rotate ke ETH. Aku sell terus mau ke ETH. Ini kan Mei 8 nih. Mei 8 tuh sekitar di sini. Gitu. Ya, jadi quite clear. Eh, Pertanyaan kamu kan balik lagi ya. Take profitnya di mana ya? Ketika dia move habis itu bikin value area, kamu exit aja gitu. Kalau kamu ngerasa Bitcoin masih menunjukkan masih ada possibility bull season dan dia bikin value area, berarti di sini adalah area untuk kamu beli.
Sudah segampang itu. Jadi taking profitnya bertahap. Let's say untuk orang-orang normal, maksudnya untuk orang-orang pada umumnya, let's say 10 juta nih. 10 juta berarti di sini kamu nambah 5 juta kan, berarti jadi 15. Berarti kamu belinya 15 aja di sini nih, di bawah sini. Ya, 15. Dan let's say naik lagi 50%, berarti berapa? Tambah lagi 7,5, berarti 2,5. Let's say dia bikin value area atau bikin, kalau trending ya mungkin bikinnya chart pattern, I don't know, mungkin bullish flag, ya berarti belinya kamu di saat breakout, retest nih, belinya di sini. 15 tambah 7,5, repeat. Jadi kalau memang uncharted territory, lebih baik kamu mengerti bagaimana price action bergerak seperti itu sebagai acuan dari take profitmu. Bukan random, jangan targeting 2x, targeting 3x gitu-gitu. Aku nggak tahu, itu mungkin di meme coin, di trends, di pump fund, mungkin kayak gitu, aku nggak tahu, aku nggak main di sana. Tapi kalau dari segi chart yang memang charting, karena aku memang spesialisasinya di sini, jadi ya, well, itu jawaban aku. Ya, pertanyaan bagus. Pertama, panjang banget, tai. Berapa nih? 6 menit, satu pertanyaan, Cok. Lanjut. Cara untuk buat cerita berdasarkan AMT, tentuin market konteks, dan buat bias dari konteks. Oke. Gini. Tentuin market konteks itu pengalaman. Sebagai contoh, kalau kamu melihat ETH saat ini konteks ya. Aku bikin langsung aja yang menurut aku pribadi. Kalau dari segi AMT, oke, dari segi AMT kita ngerti bahwa market tuh ada satu imbalance, dua balance gitu ya. Di ini MB, well, gitu ya, ya imbalance dan balance, ngerti. Nah, kalau konteksnya dia penurunan sejauh ini, lalu dia reverse begini, ya kan? Berarti secara AMT bagaimana? Dia sudah ekspansi di sini, dia bikin value area, dia dibikin value area ini, flow-nya bagus, dia ekspansi ke atas, imbalance lagi. Sekarang dia bikin area balance lagi di previous value area. Jadi ketika trennya berubah dan bentuknya rounding begini, maka sudah hampir dipastikan yang di sini itu bisa probability repeat gitu. Jadi ya probability if kalau memang kamu dapat harga di bawah sini, maka ya targeting profitmu di NPOC. Ya kan, ini kan value area nih, which is cukup lama ya. Ya ini kan hampir 3 bulan. Ya NPOC-nya udah jelas di sini karena ini orang-orang menyebut ini sebagai supply. Oke, jadi ada orang SMC atau ICT menyebut ini disebut dengan supply, maka ya high probability akan ada volume terbentuk di sini. Dan ini kalau kamu lihat secara AMT, baik itu monthly TPO atau weekly TPO, ini akan disebut sebagai NPOC tanpa aku melihat TPO itu tersebut. Ya, jadi konteksnya itu seperti itu. Berarti kamu sudah punya bias, kamu udah punya konteks, kamu sudah ngerti dari AMT itu bagaimana. Kalau dari AMT kan simple, ekspansi, bikin value area, ya kan, habis itu imbalance lagi, retesting previous value area, making new low, bikin value area, dia ekspansi lagi, nggak mampu ke previous value area, drop lagi. Berarti kalau dari konteks, berarti kenapa dia tidak retesting dari value area low ini, previous value area low imbalance. Ini ya, imbalance ini ya. Ya, karena simply, kalau kita lihat dari Bitcoin atau kita lihat dari, nggak tahu, fundamental maybe, ya harga tuh nggak ada kepentingan untuk retesting gitu. Ya, jadi sebagai contoh, oke, sebentar aku hide link dulu karena perlu. Here. Oke. Aku nggak tahu kamu bisa lihat ini atau enggak. Tapi nih. Ini dari grupku ya. Jadi aku sedang tidak buka, jadi jangan tanya gimana cara masuk. Nih, BTC reject Monday. Jadi intinya adalah play level by level, aku bikin konteksnya seperti ini. Jadi satu, dia bisa nge-sweep monthly high, habis itu dia turun, atau dia masuk ke area sini sebelum dia turun. Jadi konteks yang kedua kebetulan play out, jadi kita shorting di sini.
seperti itu, simpel ya. Nah, maksud aku dari apakah dia harus retesting previous value area low atau tidak, itu kayaknya dari, tunggu aku cari deh, mana ya, kayak di video deh, kayak di video sadly ya, kayak di video. Jadi eh ini intinya adalah market tuh kan geraknya 1 banding 1 ya, supply dan demand ya. Ada pembeli, ada penjual ya, kalau dari AMT. Jadi kamu harus paham bahwa kalau kamu nunggu di sini, kamu harus cari alasan gitu. Kenapa harga harus balik ke sini? Apakah memang closing posisinya strong? Apakah memang spike liquidation-nya ekstrim? Kalau contohnya enggak, ya jawabannya kamu nggak perlu nunggu di sini. Simply karena supply in control, dan bahkan nge-spike, ini kan candle segini, ini kan pasti kan nge-spike likuidasi ya. Bahkan dia bikin value area di sini nggak naik gitu. Karena normalnya kan kita mau naik untuk previous value area low. Jadi itu sebagai konteks. Ya, jadi konteks itu seperti itu. Jadi kalau contohnya sistematis kan ini value area, kamu shorting di sini. Oh, nggak dapat ya udah. Kalau contohnya dapat kenapa? Ya kalau dapat ya untung duit gitu kan. Kayak gitu-gitu. Sama kayak gini. Ini kan value area juga. Dia breakdown, dia retesting ke value area low. Gitu. Berarti ini kan likuidasi spike, dia naik. Berarti ini closing posisi. Atau early long. Tergantung di mana kita di sesi apa, gimana volatilitasnya, segala macam gitu loh. Ya, jadi konteks itu caranya seperti itu. Oke. Selanjutnya, cara membaca flow CVD dimulai dari HTF sampai microstructure. Aku nggak melihat CVD di high time frame karena mostly selling. Oke. Jadi no, aku nggak ngeliat itu. Kalau microstructure tergantung caramu bagaimana. Maksudnya edge-mu tuh bagaimana. Ada yang melihat CVD itu sebagai, oh harganya naik, harga habis itu CVD-nya naik. Oh ya berarti ya udah, berarti kalau contohnya CVD-nya ini spot, berarti spotnya lagi in control. Berarti kalau contohnya ada retracement dan dia masih holding di atas, kamu mau beli. Tapi kalau contohnya dia making new high, ternyata dia bikin lower high gitu ya, lower high gini, ya berarti di sini adalah sebuah excess atau sisaan. Jadi ya ada possibility dia drop habis itu. Kayak gitu. Itu salah satu contoh kasus. Contoh kasus lainnya adalah kamu ngelihat dari range. Let's say ETH ini kan range kan hampir 40 hari ya. Kamu mau ngelihat di bawahnya ada ngapain ETH. Oke? Nih ETH nih. Ini di bawah mereka ngapain. Jadi setiap di bawah kamu scroll, kamu lihat CVD-nya bagaimana, kondisi likuidasi bagaimana, apakah di sini menjadi akumulasi dari partisipan atau tidak, apakah ini hanya closing posisi, jadi di sini tidak ada volume pembelian, dan lain-lain. Jadi cara menggunakan CVD itu banyak. Dan balik lagi tidak pakai high time frame, mungkin kamu bisa lihat dari let's say 15 menit atau 5 menit, kamu scroll aja, habis itu lihat di bawah ini transaksi atau behavior dari partisipan tuh ngapain ngelihat ETH nyampe di area ini kan kasarnya area demand, ini ada merah kan, jadi ini demandnya nih, oh kayak gitu. Itu cara pakai CVD-nya ya. Kapan harus follow spot ya, itu seperti kapan harus follow spot kalau harganya 1 banding 1 ya gitu. Kenapa? Karena kalau contohnya nggak 1 banding 1 berarti bukan spot yang gerakin dong, kan gitu doang, segampang itu. Oke, jadi semoga menjawab. Berdasarkan sepak terjang lu di market dan yang sudah lama trading, apakah trading adalah skill yang bagus untuk diasah? Apakah menjanjikan jika sudah expert banget dalam psikologi dan manajemen? Oke, trading itu buat aku ya. Ya, aku sudah research, tapi trading itu satu-satunya pekerjaan yang tidak ada diminishing return-nya. Oke, berarti no diminishing return. Jadi begini, mulai dari apa itu diminishing return? Oke, diminishing return itu adalah sebuah konsep di mana kalau kamu sudah bikin usaha atau kamu sudah bekerja, ya kamu naikin ladder pekerjaan, naik apa sih bahasanya anjir, aku nggak pernah kerja cok, karir, jenjang karir. Let's say dari karyawan jadi apa, jadi manajer jadi nggak tahu HRD jadi nggak tahu lah aku, naik secara gaji, ada titik di mana kamu tuh diminishing return, artinya kamu sudah mentok di atas,
kamu tuh udah nggak bisa dapat duit lebih banyak lagi. Kecuali kamu harus keluar dan kamu harus effort lebih buat cari kerja. Yang notabene-nya mungkin dengan posisimu yang sudah tinggi, kamu dapat gaji 10 atau 20% lebih besar. Which is itu another diminishing return. Kenapa? Of course, kamu di dalam dirimu, oh aku dapat 20% more. Tapi ketika kamu sudah berhasil masuk ke perusahaan itu, dan kamu kerja 1-2 tahun dengan, nggak tahu lah, gaji kenaikan let's say 5-10% dalam 2 tahun, sedangkan harga melonjak lebih tinggi daripada gaji kenaikan gajimu, well, itu namanya diminishing return. Itu dalam sisi pekerjaan. Dalam sisi bisnis, ya kamu bikin bisnis sekelas apa? Let's say, sekelas akademi kripto, oke? Okay? 17 juta satu orang, dia berhasil gaet berapa? 10 ribu, 20 ribu orang. Oke? Okay? Oke, okay, duitnya ekstrim banyak, miliaran, bisa T-an, tapi begitu sampai situ, orang sudah join semua, itu diminishing return. Ya, bulan berikutnya belum ada tentu orang masuk, dan tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya ketika lagi hot atau FOMO-FOMO-nya. Makanya si Timothy Ronald dari Akademi Kripto, dia mulai, wah, I got the cash, aku harus kemana? Gitu. Jadi ketika aku dapat duit cash-nya, aku lempar kemana? Karena bisnisnya diminishing return. Gitu. Jadi cara bekerja dari bisnis atau pekerjaan seperti itu. Dari mana diminishing return-nya? Yaitu dari pendapatan, itu salah satu contohnya. Yang kedua dari maintain, sebagaimana dia ngatur orang, which is jelek ya. Komplain dari problem ataupun komplain ya, kayak gitu-gitu. Kan nggak jalan ya, nggak jalan. Aku sebagai salah satu yang join pun nggak jalan gitu loh. Oke, itu yang kedua. Jadi intinya dari trading adalah, kan pertanyaanmu tadi apa? Apakah menjanjikan juga jika sudah expert banget dalam psikologi dan money management? Jawaban aku adalah tidak ada diminishing return. Diminishing returnmu hanya dirimu sendiri. Kamu handle $10 dan $1.000 setiap kali trade, itu fokusnya di dirimu sendiri. Apa bedanya trading? Apa bedanya trading, bikin bisnis, dan kerja ikut orang? Nggak ada bedanya. Fokusnya di dirimu. Ketika kamu kerja ikut orang, oke, kamu improve dirimu, bekerja sesuai KPI, memberikan lebih sehingga bos notice, bisnis kamu memikirkan bagaimana caranya biar orang mau beli barang atau jasamu. Sedangkan trading kamu memikirkan bagaimana caranya kamu mengatur mentalitas. Yang pertama, mengatur yang disebut tadi sama Eustas, money management, mengatur bagaimana definisi dari sebuah sistem tradingmu sendiri. Sama, itu balik ke diri sendiri. Tapi hasilnya, ketika kamu bisa trading 5-10 dolar kamu lancar, 100-200 dolar kamu lancar, 1.000-2.000 dolar kamu lancar, 10.000-20.000 dolar kamu lancar, kamu levelingnya non-stop. Gitu loh. Jadi itu buatku pribadi, cara dan berpikirku seperti itu, dan kenapa aku ambil itu sebagai uh, pekerjaan utama ya. Jadi semoga menjawab. Jadi apakah worth it atau enggak? Jujur aja buat aku sih worth it. Cuman jujur sulit. Udah 6 tahun, aku mau jalan 6,5, 7 tahun sekarang. Uh, Banyak yang dikorbankan, sama berbisnis pun juga, bekerja ikut orang pun juga, kamu harus korbanin jam tidurmu, harus nurut 9-5, kamu harus nurutin bos kalau contohnya dia melakukan uh, salah dalam pemilihan keputusan ataupun tanggung jawab kamu yang mengisahkan ada damprat. Jadi banyak yang dikorbankan. Jadi ketika aku berpikir semuanya harus berkorban, semuanya harus membuang waktu, kenapa aku tidak mengambil reward yang paling besar buatku? Oke? Bukan berarti bisnis itu jelek, jujur aja, orang-orang tambang, orang-orang kayak Timothy Ronald itu bisnismen. Duitnya ekstrim dan aku masih di bawah itu, ya. Jadi aku tidak bilang itu jelek, aku hanya merasa diminishing return-nya aku malas ngurus. Oke? Jadi ya terbukti gitu loh, dari Timothy Ronald ya, dia dari Akademi Kripto loncat ke HW Group, loncat ke pernah beli investasi di tim basket, pernah ke macam-macam gitu loh, banyak yang dilakukan. Ya, jadi aku harap paham ya. Selanjutnya, infokan area untuk buy BTC ketika bear market nanti dan prediksi bottom untuk reback BTC 30.000 ish ya. Jadi eh, Jadi kalau dari aku pribadi 30.000 ish itu sekitar di, enggak mungkin, enggak 30 ya, mungkin 30.000 ya. Kalau dari sini berapa sih? Ya, dari sini mungkin 80 lah ya. Jadi let's say kita naik ke 150.000, 120 lah.
Oh shit, ya sekitar 30.000 lah. Jadi either di sini tempat kamu beli, either di sini tempat kamu beli. Oke. Jadi struktur wise. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya chart tuh simple banget, ya nggak sih? Dia tuh mantul di mana demand ada gitu, di mana volume ada. Aku nggak ngomongin demand yang satu candle habis itu dia fair value gap. Ini demandnya kamu beli di sini, bukan yang itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah di mana volume tuh berkumpul gitu loh. Jadi kalau contohnya kamu pakai anchor volume ya, let's say ya, di mana ya dia? Ah nih, let's say dari sini, uh, uh, ntar deh. Mana ya? Eh, ngatur ngatur warnanya mana, Cok? Oh ini ya. Shit. Uh, Tuh. Jadi kan simply kamu bisa lihat kalau contohnya let's say Bitcoin surge going up gitu ya. Ini kan dia kan bikin value area di ATH. Dia naik, ya berarti ya volume-volume tingginya adalah tempat di mana kamu tertarik gitu. Itu aja, kamu ngomongin volume aja. Jadi probability ini satu udah fix volume, dua di sini volume, tiga di sini volume karena ini value area. Sudah. Jadi buat aku bakal reback di 30 ribuan. Jadi ketika Bitcoin nge-sweep, di sini aku masuk. Kalau memang turun lagi, aku beli lagi. Kalau memang turun lagi, aku beli lagi. Karena dari let's say ATH ke berapa? 125, 130 tuh udah lumayan ya. Diskonnya udah gede banget. Seperti itu. Ya, jadi semoga menjawab daerah 30.000, 35.000 dan kalau memang BTC sentuh di situ sih aku bisa beli satu koin dua koin gitu ya. Lumayan ya. Semangat guys. Lanjut. Konfirmasi apa saja yang digunakan Bang Pipu lakukan untuk tahu kalau tren dari koin tersebut lagi uptrend atau downtrend? Biasanya aku pakai KC. Ya, jadi KC ini shout out buat Garfield. Who is Garfield? Jadi Garfield basically adalah salah satu uh, murid ya, murid aku, dan dia ngasih tahu aku soal KC ya, anyway. Jadi KC itu ini ada indikator, jadi namanya kernel Keltner Channel. Jadi intinya dia adalah EMA tapi ada the bandnya gitu. Jadi EMA itu exponential moving average tapi ada bandnya gitu. Settingnya sendiri gampang. Ini kamu ganti 36 aja. Kenapa 36? Karena most kebanyakan orang pintar pakai KC 36. Bukan KC 36 tapi EMA 36, sorry. Oke, terus tinggal digonta-ganti aja. Ini uppernya dihilangin, basisnya mungkin nggak tahu warna putih, sama backgroundnya nggak tahu mungkin warna biru gini ya. Nah, jadi apakah kamu tahu uptrend atau downtrend itu dari mana? Jelas dari KC gitu. Kenapa? Karena ketika uptrend sangat mudah sekali untuk bikin pattern, bikin reaccumulate before imbalance yang kayak gitu-gitu. Dan often, not always, EMA ataupun RSI ataupun ya maksudnya indikator-indikator seperti itu membantu kamu gitu loh. Dan cara pakai KC itu tidak memilih satu time frame, tapi lebih memilih validnya di mana kayak gitu. Sebagai contoh, yang paling gampang itu Fartcoin. Fartcoin di 12H itu aku milking banyak sekali uang uh, di sini. Jadi aku beli di sini, aku beli di sini, aku beli di sini, aku beli di sini. Dan gainnya rada ekstrim ya. Well, ya udah sih, money is money ya. Apakah beneran aku beli? Ada historinya di grupku yang isinya sedikit, nggak banyak di sini. Banyak, ada historinya, aku nggak bohong. Beli dan memang milking karena memang dia sangat respect dengan KC. Jadi kalau contohnya kamu menemukan chart yang kebetulan respect-nya di time frame tertentu, di milking aja. Jadi kalau contohnya di 12H, nggak respect nih. Oh mungkin di 4 jam respect kali ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kamu mau tahu tren, caranya KC. Itu kalau aku. Oke lanjut. Duh banyak banget deh.
Aku masih sambil tek 109, 100 sama 100. Apa bedanya Canon? Long di 100 itu kan psikologi ya, nggak perlu dijelasin. Orang tuh suka angka bulat gitu. 109, 9, 9, 9. Ini kan aneh ya angkanya ya. Tapi often tuh eh, orang atau di mall-mall sering kayak gini, 109.999 itu sebagai psikologi karena oh ternyata nggak 110.000 kayak gitu. Jadi psikologi. Sama dengan kamu ngelihat doge $1 cycle lalu. Nyampe $1 nggak 0, berapa. Sama dengan 100, 100, 90, 80, 110 itu menjadi angka psikologi di mana orang itu tertarik untuk melakukan transaksi. Kalau kamu ngelihat, kamu punya Bybit, habis itu kamu nyalain notifikasinya, ketika harganya 110.000, Bybit itu ngeluarin notifikasi. Ketika ETH 2.500, Bybit itu ngeluarin notifikasi. Karena angkanya angka-angka bulat, 2.500 keluar. Notifikasiku, harga, bouncing dari 2.500. Kayak gitu. Oke, jadi itu alasannya sih. Maksudnya faktor alasannya itu. Karena kalau contohnya orang udah ngelihat 99, 98, ya udah cut loss saja kan nggak tertarik orang gitu. Gitu loh. Jadi intinya balik ke volume, nggak perlu tetek banyak yang ribet-ribet. Sebenarnya angka psikologi itu udah oke lah kayak gitu. Maksudnya angka psikologi ini kan tidak divisit terus-terusan ya, jarang maksudnya. Oke, oke selanjutnya. Bagaimana cara eksekusi sebuah trade? Shit. Oke, jadi yang pertama sistem dulu. Ketika harga sudah nyentuh POI kan jangan langsung buru-buru diambil. Buru-buru diambil atau tidak itu satu tergantung sistem. Sistem. Habis itu dua, low. Oke. Jadi kalau contohnya flow-nya divergence, kalau aku market order aja. Keburu-buru nggak masalah, why not gitu. Oke. Bahkan nggak pasang limit atau tidak itu tergantung dari sistem dan bagaimana konteksnya. Sebagai contoh, ada value area di sini, terus ini dia compressing, habis itu dia break. Ketika dia balik ke sini, ini aku limit order pun berani. Kenapa? Karena di sini dia building time dan volume, di sini volumenya gede sebelum breakdown. Jadi ketika dia retesting ke value area low dan kebetulan di sini ada konsolidasi which is menjadi sebuah supply kalau ICT SMC sebut limit order aja kayak gitu ya. Jadi itu jadi jangan terlalu kaku Mr. Hais Emir, jangan terlalu kaku dalam sebuah trading. Kamu harus mengerti konteksnya, bagaimana harga sampai ke sana dari titik A ke titik B, dan eksekusi based on apa yang kamu lihat, apa knowledge-mu tuh bagaimana gitu loh. Kalau knowledge-mu belum ada ya belajar dulu, knowledge ada di mana-mana, ini pun free, so ya belajarlah ya. Ketika kamu sudah belajar, nanti decision making-mu yang menentukan apakah kamu di reward atau tidak, seperti itu ya. Conflow selain dari flow, trap atau yang lain. Nah, ketika udah semuanya apa eksekusinya pakai market order atau gimana? Aku pakai limit chase. Market order tuh aku nggak pernah di Bitcoin, ETH Solana nggak pernah karena fee-nya ekstrim. Ketika aku trading BTC, fee-ku itu bisa sampai sejuta. Kok, dude. Sejuta karena market order 1 juta 70 60 $70. Ya, jadi mahal banget. Pakailah limit chase. Limit chase kalau memang kamu sudah ada konfirmasi ya. Tapi kalau altcoin yang aku sizingnya nggak bisa gede banget, aku market aja sih, bodo amat. Soalnya kan dari segi volatility-nya kan gede ya, jadi persenannya tuh gampang banget buat nutupin fee. So I'm okay with it, gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya. Breakdown cara baca order flow dan pemahamanmu. Masih belajar bikin cerita di market dengan baca historical order flow sambil dengan judulnya, tapi aku otakku kepenuhan dan belibet. Wow, oke. Belum expert juga sih, cuma modal OI per volume, spot vol, dan funding rate. Adakah saran? Kamu
balik lagi ke video dimana aku jelasin ETH, itu salah satu contoh gimana cara aku baca market. Dan ingat, aku baca market itu doesn't mean always rewarded, oke? Tapi aku suka baca market kayak gitu. Aku suka baca market dan aku juga sudah jelasin tadi soal diminishing return segala macam. So yeah, itu effort yang aku mau keluarkan untuk uang yang aku tahu berapa gitu. Eh, Kalau saran sih lakuin terus aja sampai kebas otakmu. Kalau nggak kebas, belum keras belajar ya. Gas. Semangat, semangat. Tanya, gimana cara Bapak bikin weekly outlook dan tools apa aja yang digunakan buat analisa HTF? Analisa HTF aku price action cukup. Garis, kotak, cukup. Karena often, karena time frame-nya besar, range-nya besar, let's say dari 2000 ke 2500. Ini kan range-nya besar, kamu gambar kotak. Ini kan di HTF nggak masalah dong. Siapa tahu ini satu candle weekly red candle sebelum ekspansi, which is bisa dibilang demand, ya kan? Jadi it doesn't matter. Kamu bikin aja, lalu kamu kecilin, lebih kecil sedikit, terus kamu lihat di dalam, let's say weekly kotak atau demand ini ada apa yang kayak gitu-gitu. Baru kamu perketat atau perkecil. So ya, hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara nentuin tempat price berhenti naik kalau udah breakout dari ATH? Sudah aku jelasin di atas, mungkin gampang portofolio grow dalam 100 bulan, 100% dalam 3 bulan, atau secara konsisten. Aku konsisten. Terakhir ya, terakhir. Terakhir aku pamer tuh, bukan pamer ya, maksudnya show, maksudnya kan aku ada grup kan berbayar ya, jadi kalau contohnya aku nggak nunjukin aku profitable kan, tai ngapain ya, itu kan kayak nipu orang. Jadi aku terakhir sih, terakhir ya, bulan terakhir aja, mana ya, anjir jauh banget cok, di update apa ya, ini ya, eh oke ini kayak, jadi ya sebulan 2x yang kayak gitu-gitu, maksudnya bisa lah, bisa, cuma maksudnya jangan ngincar duitnya dulu lah. Kalau kamu memang jatuh cinta sama dunia trading itu sebenarnya banyak banget yang bisa kamu eksplorasi. Eksplorasi, testing, edge atau tidak, EV plus atau tidak, belajar EV plus itu apa, EV minus itu apa itu expected value, belajar main poker, karena poker tuh mirip-mirip mindsetnya dengan trading, apa itu kuantitatif. Sebenarnya kalau kamu tahu candlestick Jepang, yang candlestick yang kita pakai sekarang itu dari tahun nggak tahu 1500, 1700, nggak tahu berapa 1800. Lalu bagaimana cara orang-orang ini exploit atau cara mereka trade dengan candlestick ini, hal-hal seperti itu loh. Jadi kamu brainstorming, eh, cari infonya, jangan sembarang support 4 jam, aku mau lihat ini mantul, ada penurunan segini, dia bikin nggak tahu kontol lah, chart pattern, habis itu begini, kayak branded gitu loh. Maksudnya kalau memang segampang itu, mungkin ada orang profit kayak gitu ya, mungkin ya. Aku nggak bilang eh, cara ini salah, cuman 90% salah gitu loh. Jadi kalau contohnya ada yang 10% yang profitable, either mereka melakukan sesuatu di belakang, maksudnya bukan ngepam ngedam, bukan, tapi mereka analisa lebih dalam selain chart pattern, tapi nunjukinnya di publiknya chart pattern, ataupun ya segala macam, eh, or ya mereka memang bisa baca konteks market. Ya, jadi ketika konteks marketnya strong, fundamental atau pondasi dari market konteksnya strong, mereka bikin chart pattern benar gitu loh. Karena mereka tahu konteks marketnya seperti apa, seperti itu. Ada yang cari duit lewat chart tapi fokusnya fundamental, nggak pakai teknikal. Banyak sebenarnya caranya. Aku nggak masalahin orangnya, aku nggak pernah hate orangnya, apalagi mereka profit, sesama orang Indonesia gitu loh. It's okay, cuman jangan spill sesuatu yang eh, sesat. Sesat itu maksudnya adalah nggak segampang harga naik turun, habis itu bikin
ascending triangle apalah ini, terus dia breakout ke atas gitu loh. Atau griftingnya adalah ketika dia naik turun dia bikin chart pattern, dia naik sedikit, aku take profit di sini kayak cuman 1%, tapi stop lossnya panjang. Maksudnya, aduh ngapain lah anjing gitu loh. Nggak jelas. Pokoknya banyak lah orang-orang tuh nggak jelas, tapi kalimatnya dibikin cantik yang kayak gitu. Jadi hati-hati lah. Jadi orang jangan bego-bego banget. Walaupun seperti Timothy bilang, IQ orang Indonesia memang nggak tinggi gitu ya. It's okay. Hebat ya gitu. Jadi shit curhat aku cok. Tapi ini menjawab ya semoga ya. Konsep order block itu bisa dikatakan valid jika memenuhi syarat-syarat apa aja. Volume itu aja. Order block tanpa volume itu tidak berguna. Oke. Jadi ketika kamu melihat volume itu build terbangun di sana, oh oke, ada persetujuan antara buyer dan seller. Ketika dia visit lagi, probability ada dua, satu demand masuk lagi, dua short yang ke panis closing posisi, closing BEP. Tapi kan Bang Pipo ketika di sini ada demand, harga naik, short bisa closing posisi, bisa unwinding karena harganya nggak sesuai ke arah yang dia mau. Iya betul, tapi ada partisipan juga yang dia mau nunggu ke sini baru BEP gitu, karena mereka tahu market, oh ini demand, ini dia habis ini bikin fair value gap nih, ada probability ini dia naik, aku bisa BEP, aku hold lah dulu likuidasiku, let's say di atas jauh banget kayak gitu kan, sure gitu. Jadi volume, volume jawaban nomor satu. Ajarin backtest tanpa trading. Aku nggak pernah backtest, Mr. Rega shit. Nggak pernah backtest. Karena backtest tidak memberikan konteks market, dia hanya memberikan indikator. Oke. Oh, ada demand, aku tarik kotak Oh, ternyata harganya nyentuh demand, habis itu dia naik bikin new high, berarti backtestku berhasil. Sayangnya, kalau kamu trading real time, sometimes order blockmu tuh di sweep baru kamu naik gitu. Lalu aku harus bagaimana? Jawabannya adalah kamu harus hilangkan backtest dan kamu forward test. Forward test tuh artinya adalah ya kamu begitu kamu lihat order block ya kamu long aja gitu. Ketika dia nge-sweep, kamu harus cari alasan kenapa. Ketika kamu tahu alasannya, and then kamu catat, and then next kamu trading order block lagi dia nge-sweep dan alasannya sama, dan next kamu ulang lagi ternyata alasannya mirip, berarti kamu akan punya data di mana, oh ternyata order block ini perlu di-sweep karena alasan ABC. Sudah selesai. Boom, you got your data, kamu harus tahu apakah kamu mau ngelong di sweep atau di order block tersebut. Oke? Cara komunikasikan AMT dan order flow. Dari tadi aku udah ngomong soal itu ya. Jadi, AMT itu prinsip, order flow itu tools ya. Jadi AMT itu cara kita berpikir, melihat market. Order flow itu intinya adalah order dan flow. Siapa mengontrol apa? Itu. Intinya itu. Jadi kalau inti dari order flow adalah intinya aja, satu volume, dua kamu tahu siapa kontrol apa. Sudah itu doang. Bagaimana cara kamu tahu? Ya kamu pelajari tools order flow. Udah itu aja. Ya, baca order book. Apa yang bisa aku komentarin ya? Kalau aku lihatnya dari big atau small buy or sell kayak gitu. Jadi kalau order book kan sebenarnya tergantung ticknya, sebenarnya kan runningnya cepat ya bid ask ya. Kalau aku hanya tertarik ke yang memang ekstrim besar. Let's say, wah anjir nih gede banget nih gitu kan. Eh, Ketika dia turun sampai ke harga CMP, ini tuh ngilang atau enggak gitu. Ketika dia nggak ngilang, berarti ketika dia hit maksudnya hit bid gitu ya. Oh sorry, hit ask gitu ya, maksudnya ya dibolak-balik lah ini ya. Ketika dia masuk ke harga CMP dan memang open interest naik gitu ya, artinya order ini bukan fake. Aku mau lihat ini adalah sebagai origin move gitu. Kalau ini adalah origin move dan dia hold, aku probability ngikut dia. Karena SL ku bisa di atas dia atau di atas dia dikit gitu. Ya kan? Karena order sebesar ini usually nggak mau posisinya underwater.
Kecuali kamu ketemu orang yang kayak James Wynn kemarin, yang which is rada retard ya. Itu betul memang dia ngerusak, ngerecokin order book, tapi eh ya nggak di reward gitu. Ini nggak di reward. Itu satu cara aku pakai. Yang kedua, aduh, yang kedua gimana ya? Yang kedua nggak di-share, yang pertama aja. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau kamu ngelihat buku cepat, kamu ngelihat aja, let's say, dan ini kamu tahu ada order besar atau enggak kan, nggak, bukan random ya. Jadi let's say, ya di sini, habis itu dia sweep, di sini ada order gede nggak? Let's say order buy masuk nih, terus hit CMP, open interest naik, ini kamu ikut. Berarti ya probability sama dengan konteks order block, eh, ya ada possibility dia bikin new high, karena ini origin move-nya. Itu sebagai contoh ya. Jadi semoga menjawab pertanyaannya. Ah, ini kamu cewek bukan sih? Ah, cowok anjir gitu. Rekomendasi untuk belajar di mana? Di grupku aja, hehehe. Ya wajar ya orang-orang jualan, orang punya grup, wajar ya jualan ya, nggak apa-apa ya. Jangan marah guys. Tapi aku tidak menipu. Ya ya, ya udahlah, nggak usah yaping lah soal grup, bodo amat. Niatnya selalu ada, cuman takut belajar di tempat yang salah. Nggak tahu ya, aku sih nggak buka grupku untuk sekarang ya, tapi nggak tahu DM aja. Siapa tahu aku kasih masuk. Siapa tahu ya kan, duit mah duit ya, aku nggak munafik. Eh, jadi we will see. Untuk BTC buat sekarang gimana? Tarif selesai tapi Israel serang Iran. Turun nggak sih? Eh, kalau aku aku mau dia bikin value area. Jadi dia berhasil break ATH, habis itu aku mau dia bikin value area. Udah gitu aja. Jadi belilah di bawah, jualah di atas. Sampai dia memberikan PA breakout, nih PA breakout, PA breakout. Let's say nanti dia begini, kamu nggak perlu pusing. Kamu tahu titik-titik di mana kamu tertarik. Let's say 12H nih kegedean, ya kamu kan marking boleh ya kayak, oh current value area high, current value area low. Berarti kan kamu bisa main in between nih. In betweennya gimana? Kayak gitu. Jadi outlookku simple, masih naik buat aku pribadi. Even ke sini previous value area, dia masih bisa naik. Ya, karena pattern tersebut sering terjadi, which is probability di sini. Nih, ini juga dia turun, masuk ke sini. Ini bahkan di sweep. Oke, terus ini juga. Oh, anjir, bikin value area sideways mulu. Masuk ke sebelumnya, PA breakout. Sweep, naik. Oke, jadi masih bullish. Masih bullish. Oke, semoga menjawab. Izin mas, oke, izin. Ajarin atau tunjukin caramu trade price action tanpa order flow. Aku ingat kamu bilang cara kamu trade itu salahnya dengan price action. Price action. Gini, price action tuh contohnya kayak gini. Ini kan grinding naik ya, ya kan? Kalau kamu melihat price action, oke aku bahas dulu deh price action PA atau price action. Price action itu basically adalah sesuatu yang berulang yang kita notice menjadi sebuah pattern yang kedepannya bisa kita eksploitasi untuk mendapatkan reward. Oke? Ngerti ya price action itu apa? Jadi apakah order block itu termasuk price action? Buat aku iya, karena dia berulang ratusan kali, ribuan kali. Jadi kalau kamu nanya aku price action, uh, ada yang disebut dengan kamu, ada yang kayak gini. Oh, dia nggak breaching new low. Berarti harusnya dia nggak breaching ini nih. Kalau memang aku mau ngelong, berarti areanya either dia nge-sweep atau dia masuk ke demand. Selesai. Kenapa? Karena dia tidak breaching low-nya. Kenapa aku nge-eksploitasi Partcoin? Ya karena simply di 12H dia nggak pernah bikin new low. Tuh, ini bikin time, value volume.
Dia breakout, dia retest, ya ambil lah. Habis itu dia turun lagi, ini demand. Ini aku ambil lah. Ini kan tadi aku gambar di sini nih, kalian rewind aja balik. Terus dia naik, berarti dia kan nggak bikin new low. Ya harusnya dia tidak breaching di sini. Oh dia ada wick di sini, ya ambil lah. Terus kalau saya dia naik, berarti di sini possibility buat beli dong, nge-sweep, habis itu beli. Ya belilah. Cuman problemnya di sini aku nggak beli. Kenapa? Karena setelah dia nge-sweep, dia nge-breakdown retest. Yang aku mau adalah dia rounding, reclaim, retest naik, atau ya segampang quick reaction aja. Cerut, naik lagi. Kan baru beli, kan kayak gitu. Ya kan? Jadi ternyata dia nge-sweep ini naik. Jadi ya price action itu seperti itu. Seperti yang aku jelasin, pattern, eksploitasi, bla bla bla. Aku udah lupa. Aku bikinnya itu spontan. Jadi semua yang aku omongkan ini spontan, 45 menit. Jadi ya gitu deh. Iya bang, nggak tahu lah. Terus untuk baca on-chain, aku tidak melihat on-chain, sayang sekali. Jadi tidak bisa jawab, maafkan saya. Berita dunia itu nggak merhatiin juga anjir. Wah, nggak bisa jawab. Sekali-sekali bahas gold, bosku. Tadi aku sempat singgung gold ya. Kalau ada perang biasanya gold naik. Jadi biasanya ya, dari history yang ada. Jadi kalau kamu mau beli gold, perang sudah pecah sekarang, either beli Bitcoin atau beli gold. Monggo. Ciri-ciri kelas City yang scam atau toxic, yaitu anjir. Ini ya, aku jarang. Kamu kalau tanya aku ini aku nggak tahu karena aku nggak ngikut kelas. Dulu tuh aku di mentor orang, dua orang total, satu orang total mentorku, satu orang doang. Aku cuman pernah ikut akademi kripto sama ada satu lagi grup orang Vietnam. Scam atau toxic itu biasanya risk to rewardnya nggak masuk akal. Dia ngomongnya percentage base. Oke, sedangkan trading yang kalau kamu memang trading buat full time itu kamu nggak bisa fokus buat percentage trading full time ya, bukan nge-swing, bukan beli lupakan, jual di pucuk kayak gitu, bukan percentage tapi risk to reward. Jadi kalau risk to rewardnya minus itu sudah nggak masuk akal. Oke, kecuali memang 30 day PNL-nya tiap bulan hijau kayak gitu, ya mungkin dia ada cara sendiri which is yang aku nggak tahu. Kalau toxic itu mungkin sering ngomongin orang ya kan, mungkin ownernya terlalu sombong atau abandon ship sebagai contoh, udah punya banyak member, udah terima duit banyak, habis itu dia cari grup lain, maksudnya bikin grup lagi atau mungkin pergi ngurus bisnis, buka restoran apa, itu toxic buat aku. Maksudnya kan kamu udah ngambil uang orang ya, dan itu kan pertukaran antara jasa dan uang, jadi ya lakukan aja tugasmu gitu lah. Orang tuh gampang kok, dia spending duit berharap apa kita kasih tuh everybody clear gitu, ya udah mereka dua udah clear, nggak akan ada masalah ke depan itu, nggak mungkin ada gitu ya. Jadi impossible, maksudnya aku sebagai orang yang awalnya takut dan malas ngajarin orang sampai berani buka grup dan nerima uang orang, sampai aku belajar tanggung jawab itu bagaimana, baru aku tahu sih kayak ini banyak lah, hati-hati aja, hati-hati. Oke, gimana cara menjinakkan FOMO? Ya kamu harus mengerti kalau kamu memang trading itu selalu ada kesempatan dimanapun itu. Bitcoin naik 100% tapi Mandiri lagi turun. Masuk, habis itu dia rounding. Mau beli nggak? Belilah. Orang Mandiri lumayan. Lumayan dari segi gate. Dari quarterly open aja 25%. Ayo, Bitcoinmu naik 25% kapan? Jadi opportunity itu ada di mana-mana. Nggak usah FOMO. Pikirannya dibuka dan cari. Opportunity itu dicari. Ketika opportunity dan preparation meet dan kamu eksekusi, kamu menemukan luck.
Itu kata Timothy. Aku nggak ngefans sama dia. Cuman apa yang dia lakukan itu bisa menjadi tambahan aku untuk menjadi manusia lebih baik dan let's fucking go, right? Apa enggak? Jadi cari opportunity. Orang minta USDT tapi kondisi market begini, what's wrong? Dilihat dari USDT dominance-nya. Jadi kalau contohnya mint itu artinya dia kan kayak nyetak duit ya kasar ya. Nyetak duit. Kalau contohnya dia USDT dominance-nya naik berarti ya memang belum di spending aja duitnya. Oh duitnya ada nih, tapi memang belum spending aja. Kenapa? Oh probability ada war, oh probability ada ABC. Well, I don't know. Tapi ketika minted USDT habis itu USDT dominance-nya turun, ya berarti ketika di mint orang tuh spending duit buat kripto. Apapun itu bentuk asetnya aku nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya nggak urong, lebih ke partisipan. Mereka tuh ngapain setelah di mint? Habis itu lari duitnya kemana? Gitu kan. Kalian kan harusnya tahu ya USDT itu paling gede dipegang siapa sih? eh ada perbagiannya. Kalau kamu buka website USDT ada. Jadi pembagian USDT itu terbesar kemana kayak gitu. Bentar minum ya. Step-step order flow. Oh, banyak ini. Ini kan kamu ngomongin tools, dan toolsnya banyak. eh Banyak, nggak bisa. Aku nggak bisa jelasin terlalu panjang. Maaf ya. Mungkin di grup aja kalau mau masuk, step-stepnya jelas. Karena banyak berjam-jam, nggak bohong. Daily routine day trader apa aja yang dilihat? Yang pertama aku marking level, aku melihat di mana aku interest buat trading, main games, olahraga, ngobrol sama temen, keluar atau basket, probability biliar, tidur, ketika alarm bunyi lihat flow, udah sih. Kalau day trade itu. Tapi kalau contohnya nge-swing beda, kalau contohnya kamu bikin market context beda. Jadi kalau kamu nanyanya day trade itu jawaban. Oke. Okay. Kalau udah mulai profitable atau in green ada indikasi awalnya nggak sih? Like do you have gut feeling that year will be the year dan ada level mana seperti apa yang kira-kira dibutuhin supaya uh, uh, apa ya? Indikasi awal nggak ada. Indikasi awal tuh literally apa ya? Rasa pede mungkin ya. Rasa pede ya, itu I think rasa pede. Ketika kamu pede explaining banyak pertanyaan seperti ini dan kamu bisa menjawab dengan akurasi setinggi mungkin tanpa menyesatkan orang, itu kan proof bahwa kamu mengerti gitu. Itu proof bahwa kamu praktek dan itu proof kamu bisa dipercaya. Ketika PD itu compounding, kamu ngeliat market tuh gampang. Makanya aku bikin post kalau kamu ngegampangin market tuh market gampang, ya kan? Bu itu di belakang kalimat itu tuh ada 1000 kata gitu loh. Jadi uh, mengertilah gitu. Profitable atau in green, gut feeling nggak ada. Cuman gut feelingku tuh bekerja di saat apakah aku mau eksekusi atau tidak, apakah aku SLBP atau tidak, apakah riskingu terlalu besar di edge ini atau tidak, itu doang. uh, Sisanya sih have fun ya, have fun. Godain cewek, bacotin orang, main games, ngobrol sama temen, udah gitu doang. Jadi sometimes kamu stres, sometimes enjoy. Ketika kamu stres jangan dibawa trade gitu. Dan coba kamu bedakan bedakan nih, ini real ya. Bedakan apakah kamu itu pernah pamer PNL atau tidak. Kalau kamu pernah, kamu berhenti. Kamu nggak pamer 6 bulan aja. Perkembangannya gimana? Ya, jadi kalau aku kan tadi aku ngasih bukti PNL kan karena pekerjaan ya kasarnya pekerjaan sebagai pengajar dan mengajar ya.
Kalau nggak gitu kan sebenarnya nggak ada alasannya ya. Jadi coba kamu nggak usah pamer, fokus aja. How to read flow in market. Waduh, ini juga panjang, sama-sama kayak ini, maaf ya, panjangan tuh. Sapa aku, halo anak sekan sekenau ganda, senau ganda. Halo, sap. Bagaimana cara agar tahu money flow itu masuk dan keluar USDT dominance? Daripada belajar gambar garis jelas, mending belajar rotation money. Rotation money itu ngomongin apa nih? Money rotasi keluar masuk kripto, dominance. Eh, Rotasi money apakah ke altcoin atau Bitcoin? Ya dilihat, kalau Bitcoinnya sideways, altcoin naik, ya berarti duitnya ke altcoin. Kalau contohnya BTC sideways, altcoinnya di bawah gini, atau udah ada yang breakdown, ya berarti eh, partisipan duit lagi di spending, tapi buat lagi buat nahan Bitcoin biar ranging. Kalau contohnya dia harga altcoin turun, yearly open di sini, monthly open di sini, ya kamu belilah di monthly open. Money rotation tuh seperti itu. Eh iya, kayak gitu ya. Panjang sebenarnya bisa dijelasin. Cuman aku belum belum menyiapkan kata-katanya. Ini semua spontan, panjang. Tapi intinya dominance works, masih works buat aku. Belajar gambar garis gak jelas, well ya, rotation money. Outlook BTC apakah bisa ke atas 97 or no? 97 ya. 97 di mana? Oh, 97. Oh, bisa sih, mungkin bisa. Set limit aja di sini. Spot kan? Bread naik. Ya, tadi kan aku udah bikin outlooknya. Jadi bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Apalagi apalagi ini low, ini pur low nih. Aduh, brengsek. Bukan nih, ini ya pur low ya. Mana sih pur low? Nah, apalagi ini pur low nih, ini pur low. Di weekly time frame, TPO ini pur low. Jadi, probability di sweep. Nggak tahu. Bisa jadi V-shape recovery juga. Jebret, V-shape, acceptance di sini, naik lagi. Bikin FA. Kayak gitu. Ya. Mana dia? Aku nggak tahu. Kalau kuantitatif trading itu kan harus, aku kan bilang kalau praktek ya, itu aku mungkin referensi ke Alec. Jadi kalau kalian tahu Alec, aku nggak tahu sih, mungkin nggak banyak orang tahu Alec. Tapi di tugas buat kalian tuh, kalian cari di followerku, bukan followingku kan nggak banyak tuh. Alec itu salah satu yang memang menekuni itu. eh Ya kontak dia aja untuk belajar. Nah, I think dia terbuka buat belajar. Oke, gimana caramu melihat tren di market dari volume dan masih volume real atau kumulatif? Volume itu tidak bisa dimanipulatif, Jupi. Volume itu tidak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena volume itu adalah karena volume itu adalah transaksi yang sudah terjadi. Oke, jadi volume tidak bisa dimanipulasi. Ketika orang masukin chip ke chart, maksudnya adalah kamu masukin posisi, kamu mikir ya, kamu masukin $10.000 ke BTC, jebret kamu masukin, kamu bisa manipulasi apa? Nggak bisa, karena kamu sudah masuk, ngerti gak? Kamu sudah masuk, gitu loh, volumenya sudah masuk, dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu tuh mati ketika kamu sudah masuk. Either dia ke harga yang kamu mau, atau dia ke harga yang tidak kamu mau. Tapi kalau duitnya banyak banget, dia bisa ngepam harga kecil-kecilan lewat TWAP, lewat apa, dia bisa holding price, hal-hal seperti itu. Ya, kamu harus lihat dari segi, kamu harus bikin market konteks dari intensinya dia, gitu. Jadi ketika kamu bisa baca itu, baru kamu tahu sebenarnya ini orang ngapain, gitu. Tapi kalau contohnya ketika harganya begini, terus volume buy gede, nih di volume, ketika di bawah volume buy gede, volume buy gede, volume buy gede, ini kan bukan manipulasi, literally orang akumulasi doang ya, gampang dibaca. Jadi ketika dia sudah masuk, dia nih tidak punya power untuk manipulasi, kecuali dia tiba-tiba punya ekstrim duit banyak buat
buy, let's say sebagai contoh ya. Jadi ya seperti itu. Saya mau 10 kali setiap 6 bulan 10 kali setiap 6 bulan secara konsisten. 10x, anjir nggak tahu. Aku nggak pengalaman ngelakuin itu, jadi nggak tahu, Cok. Nggak tahu nih nge-meme atau serius, tapi kayak nggak deh. Aku nggak tahu. Tanya ini aja, yang main di trench, biasanya strong tuh. Gainnya gede-gede. Caranya ngosongin gelas. Aku ngosongin gelas, aku kan ICT, SMC. Aku pindah ke order flow dengan tidak menghilangkan ini. Dengan tidak menghilangkan artinya aku masih hafal dan masih ngerti dan bisa melihat apa itu SMT, apa itu apa order block, liquidity sweep, equal high, equal low, masih bisa gampang lah itu. Cuma maksudnya ya kosongin gelas aja sih, belajar aja, belajar aja. Lagian ini sengaja nyindir orang apa malah ngedrama. Oke, cara baca money Indonesia tadi udah dijawab ya. Kok bisa kemarin nangkap meme koin-koin pocket? Banyak sih. Aduh, ini mah pengalaman. Eh, sekarang mulai hilang buat strategis. Anjir. Ini kenapa nggak minta ChatGPT aja? Ngapain minta aku? Nggak ada pengalaman. Kontak Alek kalau mau belajar. Sekarang balikin uang yang sakut 4 tahun. Terima kalau kalah. Belajar lebih keras. Trading. Oke? Gak mau tanya apapun, yang penting lu sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Bilbo, kamu juga semoga sehat terus. Oke? Ya mungkin ada sakitnya, tapi intinya yang penting imunnya kuat. Udah. Kalau sakit, imunnya kuat mah santai aja. Bisa sembuh. Jadi next time bilangnya nggak mau tanya apapun, yang penting imanku tambah. Bukan iman, apa sih? Imun. Imun, imunnya kuat. Udah. Maksudnya pernah nggak di situasi yang mengharuskan off lihat chart kayak selama 2 bulan karena sibuk atau anything? Ada masukan nggak buat bisa balikin bias waktu balik lagi lihat chart? Eh, seharusnya ilmunya nggak hilang. Seharusnya. Kalau masih hilang berarti belum nempel di otak. Ya kan? Ketika kamu eh sebagai contoh gini, kamu ngelihat seorang veteran, orang yang sudah tua, tapi dulunya dia atlet. Ketika dia disuruh ngelakuin aktivitas atletnya, tapi versi pelan atau versi santai, dia pasti masih bisa. Masih hebat untuk ukuran orang tua yang biasanya mungkin orang tua nggak ngapain, maksudnya kayak istirahat aja di rumah kayak gitu. Jadi, eh, kalau kamu nggak ngerti bias ketika kamu balik ke market, artinya belum nempel di otak aja. Karena ada fase di mana kalau contohnya aku lagi liburan, seminggu, ya nggak 2 bulan sih, mungkin seminggu 2 minggu, ketika aku balik, fresh. Aku ngerti harus ngapain, gitu. Jadi, tuh. Ya, well, nggak tahu videonya berapa lama nih. Another 1 hour video, fuck, dude. Semoga membantu ya. Semoga membantu. Semangat belajar, itu aja.